Menghidupkan wisata kerajinan gerabah di Desa Banyumolak sangat penting karena memiliki dampak besar secara ekonomi, budaya, sosial, dan pariwisata. Berikut beberapa penjelasan secara terstruktur. 1. Pelestarian budaya dan warisan lokal. Banyumolak dikenal sebagai salah satu sentra kerajinan gerabah tradisional Lombok. Menghidupkan wisata gerabah berarti menjaga pengetahuan turun-temurun agar tidak punah, memperkenalkan identitas budaya Sasak kepada generasi muda dan wisatawan, menguatkan rasa bangga masyarakat terhadap budaya lokal. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan ekonomi masyarakat. Wisata kerajinan gerabah dapat menciptakan lapangan kerja bagi perajin, pemandu, pengrajin muda, dan UMKM pendukung, meningkatkan nilai jual produk karena wisatawan membeli langsung dari pengrajin, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian musiman. Yang ketiga yaitu pengembangan pariwisata berkelanjutan. Wisata gerabah termasuk wisata budaya dan edukasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, menarik wisatawan yang. Namun sayang sekali di depan pasar seni itu dibangun koperasi Desa Merah Putih, sehingga anak-anak yang belajar kerajinan gerabah atau wisatawan mancanegara itu agak terganggu saat ini. Mencari pengalaman autentik, workshop membuat gerabah, live dan demo dapat berjalan sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Yang keempat, edukasi dan transfer pengetahuan. Dengan wisata gerabah, wisatawan dan pelajar belajar proses pembuatan gerabah tradisional, terjadi transfer ilmu antara perajin senior dan generasi muda. Desa menjadi laboratorium budaya hidup. Yang kelima, penguatan citra desa wisata. Menghidupkan wisata gerabah akan menjadikan Banyumolak sebagai desa wisata tematik, memperkuat branding Lombok bukan hanya pantai tetapi juga budaya, membuka peluang kerjasama dengan agen wisata, sekolah, dan komunitas kreatif. Keenam, mendorong inovasi dan kreativitas. Wisata mendorong perajin untuk mengembangkan desain baru tanpa meninggalkan tradisi, mengemas produk lebih menarik untuk pasar lokal dan internasional, memanfaatkan pemasaran digital dan media sosial. Kesimpulannya, menghidupkan wisata kerajinan gerabah di Desa Banyumolak bukan sekedar soal pariwisata, tetapi merupakan strategi penting untuk melestarikan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun desa secara berkelanjutan. Usaha kerajinan rakyat di Desa Banyumolak yang sudah berjalan ratusan tahun tapi sangat terganggu dengan pembangunan Koperasi Merah Putih karena di depannya itu dibangun sangat besar sepanjang 30 meter kali 20 meter, jadi tempat parkir untuk wisata itu sangat berkurang kawan-kawan ya. Pasar seni di Desa Banyumolak merupakan pasar untuk mempertemukan penjual dan pembeli khusus kerajinan gerabah buatan masyarakat Desa Banyumolak, dan fungsinya itu bukan hanya lembaga bisnis tapi lebih ke lembaga promosi untuk kerajinan rakyat Banyumolak agar tetap dikenal di seluruh negara. Di pasar seni, kerajinan gerabah terus-menerus secara intensif dipromosikan atau dikenalkan kepada anak-anak sekolah sejak usia dini dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sehingga Banyumolak tambah terkenal sepanjang masa. Namun sepertinya kita harus menunggu kepemimpinan Desa Banyumolak yang baru, yang pro terhadap kerajinan rakyatnya, yaitu kerajinan gerabah yang sangat mendunia. Bukan seperti sekarang tahun 2025 ini, pemerintahan tidak pro terhadap kerajinan rakyatnya, sehingga dibangun Koperasi Merah Putih pas di depan pasar seni yang sangat menghabiskan lokasi untuk parkir, sehingga tamu sangat kesusahan untuk parkir sekarang, dan toiletnya pun dirusak dan tamu tidak ada lagi tempatnya untuk MCK. Kami menunggu pengganti toilet yang dirusak. Terima kasih telah menonton.